Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, Soleh, Soleh, Ustazah semuanya. Bagaimana kabar antum hari ini? Ustazah masih mengharapkan antum setiap harinya tetap mengikuti video pembelajaran yang Ustazah bagikan, juga mengikuti semua kegiatan yang sudah kita sepakati. Baiklah, alangkah baiknya setiap video pembelajaran setiap harinya antum kerjakan latihannya di hari yang sama agar semua tugas tidak menumpuk. Nah, Ananda Soleh semuanya, alhamdulillah kita sudah sampai hari ini di tema 3, yaitu tentang mempelajari tentang tokoh dan penemuan. Baiklah, Ananda Soleh Ustaz semuanya. Sekarang kita akan mempelajari subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Ananda, apakah antum tahu siapa yang menemukan listrik pertama kalinya? Nah, dia adalah Ampère Michel Faraday yang merupakan tokoh yang lahir di Newington, Inggris pada 22 September 1971. Nah, Faraday ini merupakan penemu listrik yang memiliki peranan penting bagi kehidupan kita sampai detik ini. Nah, Ananda, Soleh Ustaz semuanya, Faraday ini menemukan arus listrik yang terjadi pada sebuah batang magnet yang dilewati melalui kumparan. Nah, arus listrik ini terjadi pada saat batang magnet dikeluar masukkan secara cepat dan berulang di dalam kumparan. Ananda Soleh-Soleha Ustazah semuanya, untuk bisa melihat ini salah satu rangkaian percobaan Faraday di mana dia memasukkan magnet ke dalam kumparan sehingga kita dapat melihat lampunya menyala yang menandakan bahwa dengan melewati magnet ke dalam kumparan kita dapat menemukan arus listrik yang mengalir di sana. Nah, inilah percobaan Faraday yang sangat sederhana yang memberikan dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita hingga saat ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana peranan listrik pada era globalisasi. Ananda Soleh-Soleha Ustaz semuanya, globalisasi ini terjadi karena pertumbuhan teknologi yang menghasilkan peralatan pendukung globalisasi seperti telepon, handphone, komputer, internet, dan banyak sekali lagi alat-alat elektronik yang memberikan dukungan kepada pertumbuhan teknologi, dan semua alat-alat tersebut tergantung terhadap listrik untuk pengoperasiannya. Antum bisa lihat gambar-gambar yang ada di slide berikut ini, banyak alat-alat yang menggunakan listrik dan yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan manusia sehingga pekerjaan menjadi mudah, cepat, dan efisien untuk dilakukan. Baiklah, Nanda Soleh-Soleha, kita lanjutkan dengan membahas mata pelajaran IPA, yakninya rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik merupakan suatu lintasan yang dialiri arus listrik. Rangkaian listrik ini ada istilahnya rangkaian terbuka, artinya susunan alat listrik ini terputus sehingga tidak ada arus listrik. Sedangkan rangkaian tertutup artinya adalah susunan alat listrik yang menyebabkan arus listrik ini mengalir dalam rangkaian. Nah, Ananda, biasanya suatu rangkaian itu terdiri dari beberapa komponen. Minimal ada sumber listrik atau sumber daya dan ada pengguna listrik. Sumber daya ini bisa berasal dari baterai maupun sumber lainnya, dan pengguna listrik ini bisa sebagai alat, dan contoh sederhananya adalah bola lampu. Nah, contoh sederhana dari rangkaian listrik adalah seperti yang di slide, rangkaian lampu dan saklar. Nah, rangkaian listrik ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama yakninya rangkaian seri dan rangkaian paralel. Contohnya, rangkaian seri ini adalah seperti pada slide yang sudah saya tampilkan. Nah, rangkaian listrik seri ini adalah rangkaian yang disusun berurutan tanpa cabang. Sedangkan rangkaian listrik paralel yaitu rangkaian yang disusun dengan jumlah cabang lebih dari satu. Nah, contoh rangkaian listrik sederhana, ini kita lihat ada
komponen baterai sebagai penyuplai daya, dan penggunanya adalah bola lampu. Rangkaian seri listrik ini bisa kita jumpai seperti lampu taman, lampu hias, lampu penerang jalan, dan lain-lain. Nah, Nanda, soleh-soleh ustazah semuanya, kita lanjutkan dengan membahas bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi ilmiah. Nah, teks eksplanasi ilmiah ini adalah teks yang menjelaskan terjadinya proses sesuatu yang bersifat sains seperti gejala alam, contohnya terjadinya pelangi, bagaimana munculnya arus listrik, dan lain sebagainya. Nah, biasanya teks eksplanasi ilmiah ini muncul pada tulisan seperti karya tulis ilmiah, artikel, dan laporan penelitian. Nah, struktur dari teks eksplanasi ini ada 3, yakni ada pernyataan umum, ada deretan penjelas, dan penutup. Pernyataan umum ini adalah suatu pernyataan umum yang tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses terjadinya. Nah, harusnya pernyataan umum ini singkat, jelas, detail, dan menarik minat pembaca. Sedangkan deretan penjelas adalah detail penjelasan proses terjadinya sesuatu yang sedang kita jelaskan. Nah, ini adalah menjelaskan bagaimana proses ini dapat terjadi atau terbentuk. Dan struktur yang ketiga adalah penutup, yakni berisi kesimpulan tentang pernyataan, topik, atau proses yang sedang dibahas. Nah, sebagai contoh, antum bisa membaca teks eksplanasi ilmiah halaman 13 dan 14 sebagai contohnya. Ini adalah penemu lampu pijar Thomas Alva Edison. Nah, di sana setelah antum membaca, nanti antum akan bisa mencari struktur teks yang ada pada teks tersebut, baik mana itu pernyataan umum, mana deretan penjelas, dan interpretasi atau kesimpulannya. Nah, baiklah Ananda, soleh-soleh sudah semuanya, demikianlah ringkasan materi untuk pembelajaran 1, 2, dan 3. Silakan kerjakan latihan pada pembelajaran 1, 2, dan 3 yang sudah Ustazah berikan ringkasan materinya tadi. Jika ada yang tidak antum ketahui atau ada yang ingin ditanyakan, silakan japri Ustazah via WA ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.